Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Agung doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama pandemi ini jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan untuk melawan virus corona dengan cara menggunakan masker jika berada di luar rumah, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, jaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta tidak bergerombol atau berkerumun. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai, mari kita bersama-sama belajar dan menyaksikan tayangan berikut ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Pemetaan kompetensi dasar terdiri atas 3 mupel, yaitu PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Kalau sudah siap, mari kalian saksikan tayangan berikut ini dengan seksama. Kelas 5, tema 2, subtema 1, pelajaran 3. Muatan pelajaran PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Tiap kali kita belajar pada tema 2, kita diperkenalkan dengan apa itu informasi penting dari isi teks. Ada yang tahu? Nah, kita mengingat-ingat lagi. Nah, informasi penting dari isi teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita masuk pada pelajaran 3 ya. Nah, pada pelajaran 3 ini, kita lihat semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Yang pertama yaitu kita akan membaca teks bacaan dengan judul Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Ayo membaca. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, sekarang ayo renungkan. Dari bacaan Hari Menanam Pohon, lengkapilah peta pikiran berikut. Sekarang dari bacaan Hari Menanam Pohon, pada kotak yang ada di sini, kapan? Kita akan membuat pertanyaan dengan kata kapan berdasarkan judul Hari Menanam Pohon. Kita coba. 1. Kapan? Kapan Hari Menanam Pohon dilaksanakan? Kemudian yang kedua, apa? Kita buat lagi pertanyaan yang berkaitan dengan judul Hari Menanam Pohon. Apa yang dilakukan supaya hutan kembali hijau? Kemudian di mana? 3.
di mana kegiatan menanam pohon dilakukan. Berikutnya yang keempat, siapa yang melakukan. Kelima, pohon apa yang ditanam. 6, mengapa kita harus menanam pohon. Nah, di sini kalian jawab pertanyaan tersebut berdasarkan teks bacaan yang sudah kalian baca. Berikutnya, kamu telah membaca bacaan Hari Menanam Pohon. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, di sini ada pengertian antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi ketiganya ini saling berkaitan. Kita coba ya untuk mengartikan dulu apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak dulu adalah segala sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Gimana? Sudah mengerti ya? Saya ulangi ya. Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Mengerti kan? Ya, Pak Agung. Harap kalian sudah mengerti. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Berdasarkan tabel berikut, manusia dan tanggung jawab terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian tanggung jawab. Kemudian yang kedua, macam-macam tanggung jawab. Berikutnya yang ketiga, pengabdian dan pengorbanan. Sekarang macam-macam tanggung jawab itu terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, yaitu yang pertama terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara, terhadap Tuhan. Kemudian untuk pengabdian dan pengorbanan terbagi menjadi 2, yaitu pengabdian dan pengorbanan. Tanggung jawab sebagai individu diantaranya. Nah, ini sudah dibagi-bagi menjadi 4 bagian. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Tanggung jawab terhadap keluarga, yaitu tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Bagaimanakah makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Untuk memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, secara urut perlu kamu pahami pengertian tanggung jawab itu sendiri, pengertian masyarakat, dan baru memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat berikut ini. Pengertian tanggung jawab. Nah, ini adalah pengertian tanggung jawab ya anak-anak. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi anak-anak harus mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab terbagi menjadi 5 bagian. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, ya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Contohnya mengerjakan pekerjaan rumah. Tanggung jawab terhadap keluarga untuk menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Contohnya
kepala keluarga yang menafkahi keluarganya. Tanggung jawab terhadap masyarakat untuk ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Contohnya, melakukan kerja bakti, diskapling. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara untuk ikut mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contoh, mengharumkan nama baik Indonesia dengan prestasi. Berikutnya yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan, itu untuk beribadah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Contohnya, beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, kalau kita sudah belajar tentang tanggung jawab, sekarang kita lihat di sini ada peta Indonesia. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman. Setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Jadi harus saling menghargai. Nah, perhatikan dialog berikut. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perhatikan bagian kegiatan ekonomi masyarakat. Di sini terbagi menjadi, yaitu yang pertama, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan pelayanan jasa. Sekarang kita mulai pada pembahasan pertanian dan perkebunan. Nah, kita lihat di sini ada gambar. Yang pertama ini penghasil tebu. Ini adalah perkebunan tebu, perkebunan teh, ini persawahan, kemudian di sini kelapa sawit. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Pengertian perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman musiman berumur pendek misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Berikutnya peternakan. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu peternakan besar, peternakan kecil, dan peternakan unggas. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan menjadi 3. Peternakan hewan kecil, yaitu hasilnya adalah kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Kemudian peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Pertambangan. Nah, pertambangan ini terbagi menjadi 3, yaitu tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, boksit, dan nikel. Ini adalah tambang emas. Kemudian tambang belerang, yaitu barang tambang mineral non logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu kaping. Nah, ini dilihat orang sedang menambang belerang. Kemudian barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ini adalah tambang minyak bumi di lepas pantai. Kehutanan. Nah, perhatikan di sini adalah gambar yang menceritakan Pulau Kalimantan tahun 1950 sampai dengan 2020. Jadi gambar petanya ada perubahan yang sangat drastis anak-anak ya. Jadi di sini masih hijau kawasannya, kemudian 1985 ini sudah agak berkurang hutannya, kemudian 2010 sudah banyak yang berkurang, dan sekarang 2020 banyak sekali hutan yang gundul. Nah, ini hutan dulu, dan di sini hutan karang. Nah, fungsinya sekarang hutan dialihkan menjadi perkebunan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan permukiman dan perkebunan. Kondisi ini sangat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau,
hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain yaitu kayu jati, perati, ulin, damar, dan rotan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang-barang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor impor. Apakah ekspor impor itu? Nah, ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga, home industri, industri sandang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Demikian materi kelas 5 tema 2 subtema 1 pembelajaran 3. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.